Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Mari belajar matematika kelas 7 semester genap. Yang akan kita lanjutkan dengan materinya. Pada kali ini materi kita adalah merupakan materi dari lanjutan yang kemarin, yaitu mengenai garis dan sudut. Bagaimana, sudah siap? Yuk disiapkan buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat, merangkum materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana, sudah siapkah kalian? Kita mulai ya. Yuk, kita mulai dengan materi yang akan saya berikan pada kali ini, yaitu 1. Sudut dan besar sudut. Kemudian 2. Menamakan sudut. 3. Mengukur besar sudut. 4. Hubungan antar sudut. 5. Sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Bagaimana? Sudah siap? Ya, kita mulai dengan yang pertama, yaitu sudut dan besar sudut. Yuk, perhatikan di sini. Kita mulai dulu. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik. Sedangkan jenis-jenis sudutnya adalah satu sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi lebih dari 0 tapi kurang dari 90 derajat. Dan yang kedua sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Yang keempat, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Atau di sini lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang kelima adalah sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya di antara 180 derajat sampai 360 derajat, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Yang keenam adalah sudut satu putaran yang besarnya 360 derajat. Ya, kita lihat contoh di sini. Ini ada sudut, yaitu sudut ABC, besarnya adalah B derajat. Jadi kita akan menambahkan sudut. Suatu sudut bisa dinamakan dengan urutan 3 buah titik, di mana titik tengah adalah merupakan pusat sudut. Jadi ini ada titik A, B, C. Pertemuannya di B. Maka sudut ini namanya adalah sudut ABC. AB adalah merupakan AB dan BC merupakan kaki sudut. Sedangkan sudut ABC ini yang besarnya sama dengan B derajat ini merupakan daerah sudutnya. Jadi boleh dinamakan dengan sudut ABC atau boleh dinamakan dengan sudut B. Itu adalah penamaan sudutnya. Paham? Ya, kita teruskan dengan yang ketiga, yaitu mengukur besar sudut. Untuk mengukur besar sudut digunakan dengan alat yang namanya adalah busur derajat. Pernah melihat kan busur derajat? Ya, seperti ini busur derajat. Ya, terdiri dari angka 0 sampai dengan 180 derajat. Kalau kalian mengukurnya 0-nya di sini, berarti pakai yang garis bawah ini. Kalau 0-nya dari sini, pakai yang atas. Contohnya seperti ini, kalau kita akan menghitung sudut BAC. Sudut BAC kita letakkan A ini pas pada tengah ini, Kemudian B-nya di sini menempel pada 0. Nah, kita memakai 0 yang di sini, yang di bawah ini, maka besar sudut BAC adalah ini, 60 derajat. BAC-nya 60 derajat. Nah, kalian kan menghitung dengan besar-besar sudut yang lain bisa dengan menggunakan busur derajat. Saya yakin kalian pasti bisa karena di SD juga sudah pernah diberikan contohnya. Ya, kita teruskan. Kita coba untuk latihan soalnya. Soalnya adalah tentukan besar sudut berikut. Sudut yang A, sudut sepertiga sudut siku-siku. Kalian tahu kan sudut siku-siku berapa derajat? Ya, 90 derajat. Berarti sepertiga kali 90 derajat.
Kemudian yang B, sudut 3/4 sudut lurus. Sudut lurus berapa derajat? Ya, sudut lurus 180 derajat. Maka besar sudut B ini adalah 3/4 kali 180 derajat. Ini besarnya. Yang A, 1/3 kali 90 derajat, 30 derajat. Yang B, 3/4 kali 180 derajat, yaitu 135 derajat. Kemudian yang C, 5/6 sudut satu putaran penuh, berarti 5/6 kali 360 derajat. Ini dibagi 6, 60 kali 5, 300 derajat. Itu adalah untuk menentukan besar sudutnya jika diketahui dengan sudut siku-siku, lurus, dan satu putaran penuh. Contoh yang pertama ini ya. Contoh yang kedua, latihan soal yang kedua, yaitu termasuk jenis sudut apa? Sudut di bawah ini. Dari soal tadi, dari soal yang nomor 1 tadi kita tentukan sudutnya apa. Nah, kalau yang A ini 1/3 kali 90 30 derajat, ini termasuk sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang B, jawabannya adalah 135 derajat. Ini merupakan sudut tumpul karena dia terletak di antara 90 dan 180 derajat. Kurang dari 180 derajat tapi lebih dari 90 derajat. Kemudian yang C ini adalah termasuk refleks. Refleks itu besarnya lebih dari 180 tapi kurang dari 360 derajat. Maka yang A ini adalah jawaban sudut lancip, yang B sudut tumpul, yang C sudut refleks. Ya, kita teruskan dengan hubungan antar sudut. Perhatikan di sini. Sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah sudut yang jumlahnya 90 derajat. Ini ada sudut ABD dan sudut CBD. Keduanya ini membentuk sudut siku-siku yang jumlahnya 90 derajat. Maka dikatakan bahwa sudut ABD dan CBD ini merupakan sudut yang saling berpenyiku. Sehingga kalau dijumlahkan keduanya, maka sudut ABD ditambah CBD dijumlahkan jumlahnya 90 derajat. Jika besar sudut ABD ini sama dengan X derajat dan besar sudut CBD sama dengan Y derajat, maka X tambah Y ini 90 derajat. Ini ya. Maka X-nya ya 9 derajat dikurangi Y derajat. Kalau Y-nya 9 derajat dikurangi X derajat. Nanti X dan Y-nya tergantung berapa. Ini sudah merupakan suatu ketentuan bahwa sudut yang berpenyiku atau berkomplemen jumlahnya 90 derajat. Ingat ini ya. Kemudian ini yang B, sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Ini jumlahnya 180 derajat. Jadi membentuk sudut lurus. Ini ada sudut PRS dan sudut QRS, keduanya saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi kalau berpelurus membentuk sudut 180 derajat sehingga sudut PRS ditambah QRS itu jumlahnya 180 derajat. Jika besar PRS itu A dan QRS itu B, maka A tambah B sama dengan 180 derajat. A saja 180 derajat dikurangi dengan B atau B derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan A. Nah, nanti bisa kalian buka lagi di buku paket. Lanjut. Nah, sekarang adalah sudut yang saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu kalau bahasa Jawanya ungkur-ungkuran, ya. Ini ada 4 sudut yaitu A, B, C, D. Ini ada 2 garis yang saling berpotongan sehingga membentuk 4 sudut ini. Nah, sudut itu saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu ungkur-ungkuran. Jadi kalau A dengan C, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi A dan C itu besarnya sama. B dan D besarnya sama karena A dan C bertolak belakang, B dan D juga bertolak belakang. Maka A sama dengan C, sudut B sama dengan sudut D. Itu adalah sudut yang bertolak belakang. Paham ya? Jadi kalau misalkan A 120, C-nya ya 120. Kalau di sini B-nya 60, maka D-nya juga 60 begitu. Karena sama bertolak belakang. Lanjut. Ini contohnya misalkan A 70 derajat, maka C-nya juga 70 derajat. Kalau C-nya 70 derajat, berarti B-nya ini 110. Sehingga B 110, maka D-nya juga 110. Paham?
Ya, kita teruskan. Ya, sekarang ya kita teruskan dengan yang kelima, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ini ada garis A dan B sejajar dipotong oleh garis C. Ya, sehingga akan membentuk 8 buah sudut ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubungannya yang pertama yaitu satu adalah sudut sehadap. Sehadap itu maksudnya menghadapnya sama. Jadi satu ini menghadapnya sama dengan 5. Jadi satu sehadap dengan sudut 5. Karena sehadap maka besarnya sama, sehingga sudut satu ini dengan sudut 5 besarnya sama. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6, maka sudut 2 dan sudut 6 sama. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7, maka sudut 3 dan sudut 7 besarnya sama. Sudut 4 dan 8 ini juga sehadap, maka besarnya sama. Misalkan di sini sudut 1 ini 120, maka 5 ya 120. Nah, ini 1 dan 2 saling berpelurus. Kalau ini 120 berarti ini 60, maka 2 ini 60, 6 juga 60. Ini 2 dan 4 bertolak belakang, besarnya sama. Begitu ya seterusnya. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Ini sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan ini besarnya juga sama. Jadi tadi dari gambar tadi sudut 2 itu berseberangan dengan 8. Maka sudut 2 dan sudut 8 besarnya sama. Nanti lihat gambarnya lagi ya. Sudut 3 berseberangan dengan sudut 5, maka sudut 3 dan sudut 5 besarnya sama. Ya. Nah, kamu lihat tadi di gambar sebelumnya. Ini ini 2 dengan 8 berseberangan dalam. 3 dengan 5 berseberangan dalam. Ini besarnya juga sama. Kemudian 1 dengan 7 berseberangan luar berseberangan. 4 dengan 6 luar berseberangan. Ya, begitu. Nih, luar berseberangan dan dalam berseberangan yang dari gambar tadi. Nih ya, luar berseberangan besarnya juga sama. Jadi 1 luar berseberangan dengan 7, sehingga 1 dengan 7 besarnya sama. 4 luar berseberangan dengan 6, maka 4 dan 6 juga besarnya sama. Kemudian yang keempat, perhatikan yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut 2 dalam sepihak dengan 5. Perhatikan gambarnya tadi. Perhatikan gambar yang yang ini. Perhatikan sudut dalam sepihak itu adalah 2 dengan 5. Ini dalam sepihak. Pihak yang sama, pihak di atas garis C. Di atas garis C, maka 2 dan 5 besarnya sama. Kemudian 3 dan 8 juga dalam sepihak. Maka 2 dan 5 ini kalau dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat. Kemudian 3 dan 8 juga dalam sepihak, maka kalau 3 dan 8 dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Kemudian yang luar sepihak itu ini 1 dengan 6. Jadi di luar garis A dan garis B, di atas garis C. Ya, 1 dan 6 ini luar sepihak. Maka kalau sudut 1 dan sudut 6 dijumlahkan, jumlahnya 180 derajat. 4 dan 7 juga luar sepihak. Maka 4 dan 7 ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, ini ada sudut sehadap, ada sudut berseberangan dalam, kemudian ada sudut luar berseberangan, kemudian ada sudut sepihak, dalam sepihak, kemudian ada sudut luar sepihak. Di mana yang sepihak-sepihak itu besarnya jumlahnya 180 derajat. Kalau yang sehadap dan berseberangan itu sama besarnya. Ya, kita teruskan ya. Tadi sudah kita mengenal 5 hubungan sudut. Ini ya, yang luar sepihak, dalam sepihak. Sekarang kita lihat ini contoh latihannya, latihan soalnya.
Perhatikan, ini ada 2 garis saja, yaitu garis A dan B dipotong oleh garis C seperti tadi, yang terbentuk menjadi 8 buah garis. Ini garis 1 sampai dengan 8. Jika diketahui satu sudut saja, misalkan sudut 6 ini diketahui 120 derajat, maka semua sudut bisa dicari. Jika 6 ini, sudut 6 ini 120 derajat, maka besar sudut 2 ini juga 120 derajat karena 6 dan 2 ini menghadapnya sama. Sudut 4 dan sudut 6 ini dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu besarnya juga sama. Jadi kalau 6 ini 120 derajat, maka 4-nya juga 120 derajat. Kemudian sudut 3. Sudut 3 ini dengan sudut 6 itu adalah dalam sepihak. Kalau ini 120, maka 3 ini 180 dikurangi 120, yaitu sudut 3-nya 60 derajat karena dalam sepihak. Kemudian 5 dengan 6 ini merupakan sudut yang saling berpelurus. Berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Kalau 6-nya 120, maka 5 ini adalah 180 dikurangi 120, maka 5-nya adalah 60 derajat karena merupakan sudut yang berpelurus. Demikian juga 7. 7 dan 6 saling berpelurus. Kalau 6 120 derajat, maka 7-nya 60 derajat karena berpelurus. Kemudian 8 dan 6 ini saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang besarnya sama. Kalau 6-nya 120, maka 8 juga 120 karena bertolak belakang. Kemudian 1 dengan 3 ini bertolak belakang. Kalau ini tadi 6 120 dan 3-nya ini 60 derajat, maka 1 ini juga 60 derajat karena 1 dengan 3 sama, saling bertolak belakang. Nah, jadi kalau diketahui satu sudut saja, kalian bisa mencari semua sudut yang ada pada gambar ini. Nanti kalian akan bisa menghitungnya pada contoh soal yang lain. Dan latihan soal nanti akan saya berikan di Google Form. Jadi ingat anak-anak, nanti kalian mengerjakan soal di Google Form untuk mendapatkan nilai matematika materi ini, sudut dan garis dengan Google Form. Kalian betul-betul pelajari apa yang ada di dalam pelajaran saya e-learning kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan soal di Google Form nanti dan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa dibuka di YouTube atau media yang lain yang berkaitan dengan materi kita, yaitu sudut dan garis ini. Bagaimana, sudah paham kan? Ya, mudah-mudahan kalian semua paham untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat ya untuk mengikuti PJJ, karena sebentar lagi kalian sudah akan menghadapi ulangan kenaikan kelas ya. Saya kira demikian dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya paham dan bisa mengerjakan soal yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.